Salam anak-anak dan berjumpa lagi kita dalam pembelajaran matematika hari ini. Kita lanjutkan bagian bab kedua, yaitu mengenai persamaan kuadrat, dan kali ini kita akan membahas tentang metode untuk menentukan akar dari persamaan kuadrat itu. Oke, apa saja metodenya? Ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada 3 ya. Dan ketiganya itu kita akan ulas secara terpisah di video ini. Oke, jadi silahkan siapkan diri kalian untuk belajar dan selamat menyimak, semoga paham. Anak-anak, untuk menentukan akar persamaan kuadrat, kita bisa menggunakan 3 metode ya yang sering digunakan ya, yaitu metode memfaktorkan, kemudian metode melengkapkan kuadrat sempurna, dan metode rumus ABC ya. Jadi nanti yang paling sering digunakan itu biasanya metode pemfaktoran dan juga rumus ABC ya. Nah, itu yang lumayan gampang lah kita gunakan ya. Dan yang kedua, nanti kita akan menyusun persamaan kuadrat. Nah, videonya akan Mister buat dalam kondisi terpisah ya, kayak beli mainan aja ya, dijual terpisah. Oke. Nah, yang pertama kita akan mempelajari akar persamaan kuadrat metode memfaktorkan. Oke, let's go. Oke, sebelum kita melangkah ke metodenya atau ke polanya, anak-anak, biasanya dalam penulisan akar ya, akar persamaan kuadrat. Nah, ini satu catatan khusus ya. Jadi ada akar. Nah, NB itu aja ya. Nah, akar persamaan kuadrat ini persamaan kuadrat ya. Jadi biasanya dilambangkan dengan ya, kan dia ada X ya, persamaan kuadrat itu ya. Jadi AX kuadrat kan gitu ya, ditambah BX, bentuknya kan kayak gitu ya, ditambah C sama dengan 0. Nah, kan ini dia kita mencari nilai X-nya ya, sehingga akar itu pasti dia memiliki 2 akar ya, entah itu 2 akarnya berbeda ataupun 2 akarnya yang sama, atau akar kembar yang sudah kita pelajari sebelum, atau dia tidak memiliki akar sama sekali. Ini ketika dia memiliki akar ya, maka ada yang menyebutkan ya, jadi X1 dan juga X2. Oke, jadi kalau sudah menyebutkan X1 dan X2, ini berarti akarnya. Oke, ada juga yang menamakan akar yang pertama dan akar yang kedua itu alfa dan juga beta. Nah, biar kalian nanti tidak bingung jika mempelajari buku kalian ya. Jadi nanti ada X1, X2 atau alfa atau beta ya. Dan di sisi lain ada juga yang memberikan dengan huruf kecil ya. Misalkan akar kuadrat dari persamaan ini adalah A dan B. Nah, maka kalian tentukan A dan B-nya itu berarti X1, X2 sama artinya ya, atau M dengan N. Nah, itu bisa saja seperti itu ya. Kemudian jika diberikan ketentuan lagi, misalkan M kurang dari N. Nah, ketika kalian sudah menemukan kedua akarnya itu, baru kalian tentukan ini. Yang mana yang lebih kecil berarti itu M, yang mana yang lebih besar itu N. Nah, seperti itu nanti penyelesaiannya ya, atau penentuannya. Oke, ini sebagai catatan tambahan. Nah, sekarang baru kita melangkah ke yang A, metode memfaktorkan ya. Jadi metode memfaktorkan. Oke. Nah, metode memfaktorkan ini itu mirip dengan apa yang kalian buat di awal itu ya, tetapi itu lebih ke kalian melakukannya dengan menebak-nebak seperti itu ya. Padahal sebenarnya seperti ini caranya ya. Nah, misalkan, contohnya ya. Nah, sebelum ke contoh, jadi kan bentuk umumnya kan dia AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, nanti ketentuannya itu adalah ada 2 ya, anak-anak ya. Kalian harus mencoba mencari 2 bilangan, misalnya P dengan Q, dimana kalau kalian jumlahkan, bilangan itu
P tambah Q itu akan hasilnya adalah B-nya ya. Sementara kalau kalian kalikan ya, P kali Q sama dengan ya C. Jika A-nya itu sama dengan 1. Nah, ini ya. Jika A-nya sama dengan 1 ya, contoh. Oke, misalkan ada X kuadrat ya, ditambah 8X. Nah, itu ya. Kemudian ditambah lagi berapa ya? 15. Nah, itu misalnya sama dengan 0. Nah, ini kan A-nya sudah 1 ya. Nah, karena tidak angka. Oke, berarti kita akan gunakan yang ini ya. Nah, maka hasilnya adalah, nah kita coba faktorkan ya. Atau kita pikirkan dua angka. Nah, coba kita pikirkan dua angka yang hasilnya kalau kalian kalikan itu adalah 15, kalau kalian jumlahkan itu adalah 8. Nah, gitu maksudnya Nana ya. Atau dengan kata lain kalian cari faktor dari 15 ini ya. Nah, kita cari faktor dari 15. Nah, faktor itu artinya bilangan yang jika kalian kalikan hasilnya adalah 15. Berapa saja. Nah, udah pasti ya 15 dengan 1. Kemudian berapa lagi? Iya, 5 dengan 3. Itu ya. Ada lagi yang bisa dikalikan supaya hasilnya 15. Ya udah, ini aja ya. Sekarang ketika kalian kalikan hasilnya sudah mau ya, C. Ini ketika 15 kali 1 itu hasilnya adalah 15. 5 kali 3 hasilnya 15. Nah, sekarang bagaimana kalau kita jumlahkan? Ketika kita jumlahkan sekarang, maukah dia 8? Nah, gitu. Jadi 15 tambah 1 berapa? Iya, ini jadinya 16. Mau 8? Tidak. Berarti ini bukan faktornya. Bukan P dan Q-nya ya. Misalnya di sini ini dia P-nya, ini dia Q-nya. Ah, gitu ya. Ini nilai P, ini nilai Q. Misalnya kayak gitu. Nah, sekarang 5 tambah 3 berapa? 8. Kok gitu 8-nya? Nah, gini, 8. Nah, sehingga kan mau ya, sama ya. Nah, sehingga sudah sama. Berarti faktornya adalah 5 dan 3. Ya, P-nya 5, Q-nya 3. Tapi boleh saja Q-nya jadi 5, P-nya jadi 3. Yang penting dua angka ini. Nah, sudah mau dia. D8. Sehingga, nah, kita bawa ke sini ya. Jadi begini nanti penulisannya. Nah, sehingga di sini ya X. Ya, di sini X. Kenapa X? Karena X kali X sama dengan X kuadrat. Nah, itu ya, X kali X sama dengan X kuadrat. Makanya kalian taruh di depan ya. Sekarang bagaimana? Ya, 5, di sini 51, di sini 3. Ya. Tandanya karena di sini positif, maka dia positif dan positif. Nah, sama dengan 0. Oke. Nah, setelah kalian dapatkan faktornya seperti ini, ya, jadi faktornya seperti ini ya. Nah, kemudian kita ya cari di sini jadi X1 ya, kemudian di sini jadi nanti X2. Nah, untuk menentukannya yang pertama berarti X1 sama dengan, berarti di sini ya X ditambah 5 sama dengan 0. Oke. Nah, ini saja sama dengan 0 gitu ya. Berarti X sama dengan berapa anak-anak? Iya, sudah pasti ya. 0 ya. Berarti 5-nya ini pindah ruas ke sebelah kanan ya, biar lebih gampang. Jadi dari plus jadi min 5. Nah, sehingga X sama dengan 0 kurangi 5 ya negatif 5. Berarti di sini jadi X1. X1-nya sudah dapat negatif 5. Sekarang kita mencari X2. Ya, X2 berarti yang ini. Berarti sekarang X ditambah 3 ya sama dengan 0 gitu ya. Sehingga X saja sama dengan 0 ya. Sama ya, jadinya dikurangi 3 sehingga X2 sama dengan negatif 3. Nah, kalau sudah kalian temukan, maka HP ya, himpunan penyelesaian ya, itu adalah berapa? Ya, X1 dan X2 ya. Di min 5 dan juga min 3 ya. Buat kurungnya susah. Nah, gitu ya. Oke, jadi min 5 dan juga min 3 ya. Himpunan penyelesaiannya. Jadi ini dia akar persamaan kuadratnya. Oke. Bisa ya pakai yang metode 4 faktor.